Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pendekatan teori-teori kritis dalam komunikasi. Fakta ini ditunjukkan oleh sebuah jurnal terkemuka, yaitu Jurnal Communication pada tahun 1983, volume ke-33. Di dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa 52 halaman pada jurnal tersebut hanya ada komentar tentang teori kritis. Tetapi yang luar biasa dari jurnal itu, 310 halaman sisanya, yaitu lebih dari 86% isu di dalamnya didominasi mengenai perdebatan tentang teori dan riset komunikasi kritis. Banyak hal yang bisa kita rujuk mengenai pengaruh teori-teori kritis menjadi sebuah pendekatan dan teori dalam komunikasi. Dalam ranah media massa, pendekatan ekonomi politik media sangat kentara berpijak pada pemikiran Karl Marx. Dengan begitu, berarti pula pendekatan ekonomi politik media massa juga dipengaruhi oleh teori-teori kritis lainnya. Pada kajian tentang gender, gerakan feminis melihat media juga sebagai instrumen yang dicurigai sebagai sistem yang turut melenggangkan kondisi male dominate. Penggunaan simbol-simbol tertentu yang mendiferensiasikan peran laki-laki dan perempuan juga menjadi perhatian pada kajian feminis. Istilah teori kritis pertama kali ditemukan oleh Max Horkheimer pada tahun 30-an. Awalnya teori kritis berarti pemaknaan kembali gagasan-gagasan ideal moderitas berkaitan dengan nalar dan kebebasan. Pemaknaan ini dilakukan dengan mengungkapkan deviasi dari gagasan-gagasan ideal tersebut dalam bentuk saintisme, kapitalisme, industri kebudayaan, dan institusi politik bourgeois. Selanjutnya ada karakteristik wacana analisis kritis. Yang pertama yaitu ada tindakan wacana sebagai bentuk interaksi. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk dipengaruhi, mendebat, atau membujuk, menyangga. Apakah keduanya, yaitu ada wacana dipandang sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang ada di luar kendali. Yang selanjutnya kedua yaitu ada konteks. Nah, wacana dipandang sebagai diproduksi, dimengerti, dianalisis pada suatu konteks. Menurut Wyckoff, ada 3 hal sentral dalam pengertian wacana. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas. Konteks memasukkan semua situasi di mana teks tersebut diproduksi. Dan wacana dimaknai sebagai teks dan konteks bersama-sama. Yang ketiga yaitu ada historis, yaitu salah satu aspek untuk mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu ke dalam konteks historis tertentu. Yang keempat ada kekuasaan. Nah, di sini kekuasaan sendiri, konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Yang kelima ada ideologi. Nah, apa sih ideologi itu? Nah, ideologi sendiri itu adalah teks, percakapan, dan lainnya. Bentuk dari, praktik dari ideologi. Ideologi punya beberapa implikasi penting, diantaranya ideologi secara inheren, bersifat sosial, dan juga ideologi digunakan secara internal di antara anggota kelompok dan komunitas. Penelitian media massa telah diletakkan dalam kesadaran bahwa teks atau wacana dalam media massa mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa pada manusia. Pada dasarnya, teks media massa bukan realitas yang bebas nilai. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Tentu saja, teks dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan idea, kepentingan atau ideologi tertentu maupun kelas tertentu. Pada titik tertentu, teks media pada dirinya sudah bersifat ideologis. Pengenalan dan pemahaman yang cukup komprehensif atas struktur
sistem produksi media, rasionalitas dan ideologi yang berada di balik teks media yang bersangkutan menjadi hal yang penting. Diperlukan paradigma tertentu, paradigma penelitian dan metode penelitian yang mampu menelanjangi, menggali dan mengeksplorasi struktur, rasionalitas, dan ideologi yang kesemuanya bersifat laten termuat dalam sebuah teks. Perspektif analisis wacana kritis. Yang pertama yaitu analisis bahasa kritis. Critical linguistics memusatkan analisis wacana pada bahasa dan menghubungkan dengan ideologi. Inti dari gagasan ini adalah bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna ideologi tertentu. Yang kedua yaitu analisis wacana pendekatan Prancis. Bahasa adalah medan pertarungan melalui mana berbagai kelompok dan kelas sosial berusaha menanamkan keyakinan dan pemahamannya. Yang ketiga selanjutnya yaitu pendekatan kognisi sosial. Yang dimaksud dengan pendekatan kognisi sosial yaitu wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan bagaimana wacana itu diproduksi. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu pendekatan perubahan sosial. Yang dimaksud dengan pendekatan perubahan sosial di sini yaitu analisis wacana ini terutama memusatkan perhatian pada bagaimana wacana dan perubahan sosial. Yang kelima yaitu pendekatan wacana sejarah. Audio Jungle. Yang dimaksud pendekatan wacana sejarah di sini yaitu penelitiannya ditujukan untuk menunjukkan bagaimana wacana seksisme, antisemit, rasialisme dalam media dan masyarakat kontemporer.